Sudah hadir semua? Oke, anak-anak, siapa yang belum hadir ini? Sudah semua? Halo, bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Oke, baik anak-anak. Ya, sebelum memulai pelajaran ya, silakan persiapkan diri kalian, posisi kalian di kamera. Tidak boleh off kamera ya anak-anak selama pembelajaran Ibu. Kemudian nanti ketika kalian ingin bertanya atau menanggapi atau menyampaikan pendapat, silahkan kalian raise hand terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan kalian mau izin, misalkan mau ke belakang atau kemana, kalian tuliskan saja di kolom chat. Baik, suara Ibu terdengar jelas, Nak? Jelas, Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, kalau ingin menjawab silakan hidupkan mikrofonnya ya Nak ya. Kemudian bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, ya, semoga selalu dalam keadaan baik ya anak-anak di masa pandemi sekarang ini. Kalian harus pintar-pintar menjaga kesehatan, Nak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran IPS kita kali ini, silakan dipimpin doa. Kita berdoa dulu, Nak. Silakan. Okay. Before we start our study, let's pray together. Thank you. Greeting to the teacher. Good morning, Bu. Morning, Bu. Morning. Ya, good morning student. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran kita hari ini selama 2 jam. Nanti Ibu akan membersamai kalian untuk kita belajar IPS ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Ibu cek dulu ya presensi untuk kalian, presensi kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir kali ini? Baik, Abigail Kristanti. Hadir, Bu. Kesa Latifa. Hadir, Bu. Siapa yang belum dipanggil, Nak? Ada? Dewa Ayu, Bu. Oh iya, Dewa Ayu. Baik, ada yang tidak masuk, Nak, hari ini? Sepertinya ada Sekar ya. Sekar belum sembuh, Nak? Belum, Bu. Masih isoman? Iya. Oh iya, ya. Karena teman kalian sudah ada yang terkena ya, pandemi COVID, hati-hati bergaul dengan teman-temannya ya, Nak ya. Baik, selanjutnya anak-anak untuk menambah semangat ya, untuk meningkatkan nasionalisme kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya sesuai dengan hari kemerdekaan kemarin ya. Semangat kemerdekaan masih terasa sampai hari ini, oke? Ibu kasih aba-aba untuk bernyanyi, mungkin salah satu bisa menjadi dirijen. Indonesia Saudaraku. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran kita kali ini, Ibu punya ada 2 gambar, silakan diamati gambarnya. Itu gambar apa, Nak? Kedua gambar itu menunjukkan gambar apa? Yang pertama, gambar pertama tabel jumlah penduduk di dunia. Gambar kedua balita yang kekurangan gizi. Gambar satu Oke, tabel jumlah benar penduduk di sekali. dunia. Gambar dua Ya. balita yang kekurangan gizi. Nah, dari kedua gambar ini, Nak, ada yang bisa mengaitkan. Apa sih, Bu, sebenarnya itu kaitannya antara dua gambar tersebut? Tabel itu menunjukkan peringkat jumlah penduduk di dunia dari yang paling padat ke yang terendah. Dan Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah penduduk
268 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara terpadat penduduknya. Kedua gambar itu menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk yang banyak dapat memengaruhi kesehatan masyarakatnya. Seperti pada gambar 2, itu contohnya balita yang kekurangan gizi. Bagus sekali jawaban Kesa ya, Nak ya. Jika kalian memperhatikan jawaban dari Kesa tadi, dia mengaitkan dua gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, jadi dengan jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia, di dunia itu mendapat peringkat 4, Nak, ya. Itu termasuk tinggi, ya. Itu akan berpengaruh pada berbagai macam kehidupan, ya. Baik kehidupan sosial, budaya, ekonomi. Nah, di gambar yang kedua tadi, yang balita kekurangan gizi, itu akibat dari jumlah penduduk Indonesia yang banyak, itu kebutuhan akan gizi, kesehatan di Indonesia itu menurun. Nah, ini kasus yang ditemukan di Indonesia. Ternyata masih ada balita-balita yang kekurangan gizi. Untuk melanjutkan pembelajaran Ibu kali ini, sebelumnya, kalau tadi sudah kita bernyanyi nasionalisme, untuk kali ini mari kita yel-yel dulu ya Nak ya, yang semangat. SMP ya Pindo, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk satu. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita mempelajari apa ya Nak? Kemudian ada yang tidak kaitannya dengan materi kita kali ini. Silakan. Materi yang dipelajari kemarin yaitu tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Materi kemarin ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu dengan meningkatnya kualitas penduduk Indonesia, diharapkan akan mampu mengolah sumber daya alam di Indonesia yang sangat beragam, sehingga bermanfaat bagi kehidupan sosial, budaya, terutama ekonomi. Mengapa kita harus mempelajari materi dinamika penduduk Indonesia ini, Nak? Sangat penting ya, Nak ya, karena selain menambah pengetahuan kalian, ya, kalian nanti diharapkan bisa tumbuh semangat untuk belajar, ya, tumbuh semangat belajar yang tinggi. Kemudian kalian senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan badan, kemudian kebersihan lingkungan tempat tinggal kalian sekitar, sehingga kualitas penduduk Indonesia, terutama generasi mudanya seperti kalian-kalian ini bertambah baik. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, Nak, silakan lihat layar Ibu. Melalui kegiatan menonton video dinamika penduduk Indonesia, peserta didik dapat menganalisis pengaruh dan hubungan dinamika penduduk dengan kehidupan sosial dan ekonomi dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan melihat gambar mobilitas penduduk, peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh jumlah penduduk dan mobilitas penduduk Indonesia dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi paling sedikit 3 dengan penuh disiplin. Nah, untuk petunjuk penggunaan LKPD-nya ya, silakan nanti kalian isikan identitasnya. Di situ ada identitas yang harus kalian isi. Isikan identitas kalian dengan lengkap, benar. Kemudian baca setiap petunjuk di LKPD. Kemudian kalau kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya ke Ibu ya melalui WA group boleh. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti selama 2 jam bersama Ibu, nanti kalian akan menyimak penjelasan Ibu ya, agar kalian tadi tumbuh semangat untuk belajar, semangatnya tinggi untuk belajar. Kemudian setelah mengamati gambar secara cermat, nanti Ibu punya gambar lagi Nak, itu kalian bisa menganalisis gambar tersebut. Untuk penilaian diskusi dan presentasi nanti ya Nak ya, selama kegiatan pembelajaran ini Ibu nilai sikap kalian. Kemudian ketika mengikuti pembelajaran Ibu ini kalian harus serius, kemudian tidak boleh main-main. Ketika aktivitas diskusi nanti yang sering bertanya, menjawab, memberikan tanggapan, ya nanti akan masuk penilaian Ibu. Di sini Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian, Nak, di situ ya. Ibu ada pretest dulu ya, lihat. Kemudian tampilannya nanti, Nak, seperti ini ya, Nak ya. Untuk tampilan pretestnya.
Nah, ini bentuknya kuis word wall. Silakan kalian klik start, nak. Klik start ini, kemudian nanti muncul ya pertanyaan dan pilihan jawaban. Silakan nanti di sini ada waktunya 10 menit. Silakan kalian klik jawabannya apa, kemudian boleh kalau waktunya masih ya boleh dilewati. Kemudian ada 5 pertanyaan di situ ya, nak ya. Silakan dijawab dengan benar. Sudah bisa dilihat, nak, PPT Ibu? Sudah, Bu. Oke, dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, Ibu punya video. Silakan diamati video, siapkan kertas atau buku, kemudian pena, siapkan untuk mencatat apa isi yang ada di video tersebut. Untuk melihat penduduk suatu negara, kita bisa melihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Untuk melihat kuantitas bisa dilihat dari jumlah penduduk, tersebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Sedangkan kualitasnya bisa dilihat dari pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Pendidikan, ekonomi, dan kesehatan ini bisa dibentuk dalam bentuk komposisi penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah 268 juta orang. Dan di dunia ini Indonesia itu menempati peringkat keempat, di mana peringkat pertamanya adalah Tiongkok atau Cina dengan jumlah penduduk 1,4 miliar. India 1,36 miliar, Amerika Serikat 334 juta, Indonesia 268 juta, Pakistan 221 juta, dan Brazil 214 juta. Baik, siapa yang bisa menjelaskan apa itu isi video tadi? Viko, silakan Viko. Video itu berisi tentang dinamika penduduk Indonesia, yaitu perubahan bentuk penduduk dilihat dari jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Bagus sekali ya Viko untuk pengamatan videonya. Yang lain, nak, siapa? Ada lagi catatannya? Sisil, silakan Sisil. Isi video itu juga menanyakan bagaimana kualitas penduduk suatu negara dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ada perpindahan penduduk atau mobilitas juga yang ikut mempengaruhi jumlah penduduk yang termasuk dinamika penduduk. Bagus juga pengamatan video dari Sisil, dia mengamati dari kualitas penduduk, ya itu dilihat dari tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatannya. Kemudian selain itu ada mobilitas penduduk yang mempengaruhi juga tentang dinamika penduduknya. Ini Ibu ada gambar lagi, nak, boleh diamati dulu. Ya, silakan diamati dulu gambarnya. Ini berkaitan dengan jawaban Sisilia tadi, mobilitas penduduk, kemudian bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi di lingkungan tempat tinggal kita. Ada, nak, ya, ini itu ada pasar yang ada di sekitar kita. Kemudian gambar yang sebelah kiri itu ada gambar mobilitas penduduk di wilayah kita. Itu ada lalu lintas perpindahan penduduk ya, para pekerja yang ingin bekerja di tempat kita. Nah, kira-kira untuk kedua gambar tersebut itu ada yang bisa menjelaskan apa sih maksud dari kedua gambar tersebut? Ada? Ya, silakan Kema. Gambar tersebut tentang mobilitas penduduk yang terjadi di lingkungan pabrik, Bu. Orang-orang datang dari luar daerah untuk bekerja di pabrik gula kita. Selain itu, ada juga para pedagang dari luar wilayah yang datang ke tempat kita untuk berdagang. Hal itu akan menambah mobilitas dan jumlah penduduk di sekitar kita. Ya, bagus sekali jawaban dari Gema. Good job. Jadi setelah mengamati kedua gambar itu, Gema bisa mengaitkan gambar itu kan gambar di sekitar
pasar itu depan kita ya nak ya, sama depan pabrik ya. Nah, itu gambar tentang perpindahan penduduk. Ada para pekerja yang pindah ke sini, ke area sini untuk bekerja. Kemudian ada juga orang yang masuk ke wilayah kita untuk berdagang. Nah, dengan adanya perpindahan penduduk ya di lingkungan kita itu meningkatkan aktivitas ekonomi di lingkungan kita, terutama lingkungan perusahaan. Dinamika penduduk Indonesia, materi kita ya. Tadi sudah ada di video, Viko juga sudah mengamati, Sisil juga sudah menyampaikan bahwa yang dinamakan dengan dinamika penduduk ya itu adalah perubahan kondisi penduduk Indonesia dilihat dari kuantitas dan kualitas penduduknya. Kuantitas penduduk itu menunjukkan jumlah, banyaknya itu kuantitas. Nah, kalian bisa lihat di situ. Diperkirakan ya Indonesia pada tahun 2028 sampai 2030 itu nanti kita akan mengalami bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif, nah, jadi penduduk usia produktif itu usianya antara 15 sampai 64 tahun. Kalian belum ya? Belum termasuk ya kalian ya. Nah, kalian itu masuk ke non produktif di bawah 15 tahun. Ya, kan masih sekolah SMP. Nah, penduduk usia produktif itu lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk tadi sesuai dengan isi video, ada kelahiran, kematian, migrasi. Kalau kelahiran itu menambah jumlah penduduk. Kalau kematian menambah apa mengurangi, Nak? Mengurangi. Sedangkan migrasi? Perpindahan penduduk. Iya, bisa menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu wilayah. Kemudian yang jenis kelamin itu ada penduduk usia muda, ekspansif, ada penduduk usia tua, piramidanya nanti ada ya nak ya, piramidanya namanya konstruksif. Kemudian yang ketiga ada penduduk usia dewasa atau stasioner. Nah, ini bentuk piramidanya. Kalian lihat di situ ada peta kepadatan penduduk, persebaran penduduk di Indonesia. Yang berwarna merah itu Pulau Jawa, itu kepadatan penduduknya paling tinggi. Kemudian disusul dengan Pulau Sumatera, kemudian Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Nah, yang kedua kita lihat dari kualitas penduduk. Untuk kualitas penduduk indikatornya itu pendidikan. Tadi Sisil kalau nggak salah ya sudah menyebutkan kualitas penduduk itu bisa kita lihat dari pendidikannya Bu. Di Indonesia ada pendidikan wajib belajar 9 tahun. Semakin tinggi pendidikan seseorang ya diharapkan kualitas seseorang tersebut meningkat. Kemudian yang kedua dilihat dari kesehatan, dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Artinya di sini angka kematian bayinya tinggi atau tidak. Kalau tinggi berarti ya tadi itu seperti gizi buruk yang di awal tadi, ya itu menunjukkan. Kemudian usia harapan hidup ini maksudnya kira-kira di Indonesia itu yang meninggal itu pada usia berapa misalnya. Kalau di Jepang negara maju ya itu mereka usia harapan hidupnya lebih tinggi daripada Indonesia. Mereka ada yang masih usia 100 tahun, 80 tahun, rata-rata 80 tahun ke atas itu mereka masih hidup. Sementara kalau di Indonesia paling 64 tahun atau 65 tahun. Ada sih yang 82 tahun, ada yang 70 tahun itu sedikit sekali ya, Nak ya. Nah, itu maksud dari usia harapan hidup. Kemudian dilihat lagi dari perekonomian. Nah, perekonomian ini dilihat dari tingkat pendapatan per kapita, tingkat penghasilan per kepala keluarga. Itu di rata-rata ya nak ya. Kemudian kemampuan daya belinya seperti apa. Kalau kemampuan daya belinya tinggi itu menunjukkan perekonomiannya juga ya cukup bagus. Dan hubungan dinamika penduduk dengan kualitas penduduk Indonesia, di situ kalian bisa lihat dengan jumlah penduduk yang cukup, persebaran yang merata, komposisi penduduk dengan usia produktif lebih banyak, itu diharapkan akan menunjang pengelolaan potensi sumber daya alam Indonesia secara maksimal. Dari penjelasan Ibu, ada yang ingin bertanya? Nak?
Ada yang ingin ditanyakan tentang dinamika penduduk? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup kita lanjut diskusi ya, Nak ya. Oke, silakan kalian memasuki link room kelompok 1 atau kelompok 2. Sebentar, Ibu bagi dulu untuk kelompok diskusinya. Kelompok 1 Sisilia, Dayu, Listia, Keisa, Vicensius. Kemudian kelompok 2 Hana, Nurmaila, Viko, Abigail, Gema. Linknya ada di WA group. Atau Ibu kopikan lagi ke sini sebentar. Untuk link kelompok 1. Silakan masuk. Kelompok 1 sudah siap untuk berdiskusi? Sudah siap, Bu. Apa isi video rekaman itu menurut kalian? Tentang jumlah penduduk yang ada di daerah kita, PT Sil. Oh, apa saja? Banyak, ada jumlah penduduk, ada dari mana mereka berasal, agamanya apa saja, tujuannya apa datang ke sini, dan suku apa saja yang ada di daerah kita. Emang berapa sih jumlah penduduk di sini? 1000 kakak. Wah, lumayan banyak ya ternyata. Dari mana saja? Macam-macam sih, ada yang dari daerah sekitar, luar kabupaten, bahkan ada yang dari luar Jawa. Mereka kan tujuannya datang ke sini mencari kerja ya. Lalu bagaimana kehidupan mereka di sini? Iya, sebagian besar dari mereka mencari kerja, tapi ada juga yang berdagang seperti yang di pasar itu. Dengan kegiatan produksi gulanya menjadi lancar. Selain itu, adanya perdagangan dari luar daerah membantu kita untuk memenuhi kebutuhan. Oh, berarti ada hubungannya ya antara mobilitas penduduk dengan kehidupan ekonomi kita di sini. Mengingat kita kan daerah terpencil, daerah perkebunan. Iyalah, betul sekali. Oke, siap untuk kelompok 2 memulai diskusinya. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya ke Ibu ya. Silahkan berdiskusi. Apa isi teks itu sih? Tentang kualitas penduduk suatu negara. Maksudnya apa ya? Ya, kualitas penduduk dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatannya. Kalau dari tingkat pendidikan, gimana ya? Kalau menurut teks itu sih dengan melihat sekolahnya, penduduknya tamatan apa, sarjana atau tidak. Oh gitu, lah kenapa? Dengan tingkat pendidikan tinggi maka akan bisa mengolah sumber daya alam di negara kita. SDA kita akan beragam, jadi perlu manusia yang berkualitas atau pintar. Iya juga, makanya kita harus rajin belajar dan sekolah yang tinggi untuk memajukan bangsa kita. Lalu kalau dari tingkat kesehatan yang seperti apa? Coba guys kita amati dalam teks. Ya, yang penduduknya sehat, angka harapan hidupnya tinggi atau panjang umur. Lah kalau dari segi pendapatan? Ya, kita lihat dari segi gaji atau pendapatan. Sudah, kelompok 2 silakan balik lagi ke main room. Silakan kembali lagi ke main room ya, Nak ya. Siap, Bu. Oke. Baik, silakan. Untuk presentasi kelompok 1 ada Vincent di sini. Halo teman-teman. Ya, sebentar. Perhatikan ya, Nak ya. Ini akan Ibu tampilkan video presentasi dari kelompok 1, Vincent yang akan mewakilinya. Silakan untuk kelompok 2 itu bisa menanggapi hasil video presentasinya Vincent. Ya, siapkan pertanyaan untuk Vincent dan kawan-kawan. Kemudian nanti Ibu ingatkan kembali, Nak, dalam menanggapi presentasi nanti Ibu akan melakukan penilaian ya, Nak ya. Oke, siap. Silakan diperhatikan video presentasi dari Vincent. Halo teman-teman. Selamat pagi. Saya Vincent Sujananta akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang ada pada KPD aktivitas 2.
Jumlah penduduk di lingkungan tempat tinggal kami adalah sejumlah 1.000 kepala keluarga dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Penduduk tersebut berasal dari berbagai wilayah di luar daerah kami. Ada juga yang datang dari luar pulau. Mereka datang ke daerah kami untuk bekerja karena lingkungan kami kawasan pabrik dan perkebunan. Selain itu, ada pendatang yang hanya ingin berdagang. Dengan begitu, mobilitas penduduk di wilayah kami termasuk tinggi. Hal ini menyebabkan aktivitas ekonomi di daerah kami setiap hari meningkat. Penduduk di wilayah kami juga berasal dari berbagai suku, seperti suku asli Lampung, Jawa, Bali, Sunda, dan Batak, dan lain-lain. Agama yang dianut pun berbeda-beda. Ada Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Baiklah teman-teman, demikian presentasi dari saya. Yang raise hand siapa itu? Hana, silakan Hana. Bagaimanakah jumlah penduduk di wilayah kita ini bisa bertambah? Ya, ada pertanyaan dari Hana. Bagaimana sih jumlah penduduk di Indonesia ini bisa bertambah? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Hana? Ya, Gema, silakan Gema, coba. Bisa karena hal itu dikarenakan adanya mobilitas pekerja dari luar daerah yang datang untuk bekerja atau berdagang ke wilayah kita. Oke, bagus sekali tanggapan pertanyaan dari Hana dan Gema ya nak ya. Jadi ketika presentasi itu kalian harus aktif ya seperti di diskusi tadi. Jadi tadi si Hana bagaimana sih di wilayah kita ini jumlah penduduknya bisa bertambah? Tadi sudah dijawab bagus oleh Gema bahwa bisa bertambah dengan masuknya para pekerja di lingkungan pabrik untuk bekerja di pabrik di sekitar tempat tinggal kita. Itu ya nak ya, dengan adanya datangnya para pekerja itu akan menambah jumlah penduduk di wilayah kita. Kemudian yang kelompok 2, Ibu tayangkan, siap-siap untuk menanggapi ya nak ya. Oke, ini yang akan mempresentasikan untuk kelompok 2, Abigail. Good morning friends, how are you today? Saya Abigail Kristanti Waluyo akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Simak baik-baik penjelasan saya ya. Tingkat kemajuan negara salah satunya dapat dilihat dari kualitas penduduk negara tersebut. Kualitas penduduk itu berhubungan dengan kemampuan penduduk dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada 3 faktor pembentuk kualitas penduduk yang baik. Yang pertama adalah tingkat pendapatan penduduk. Hal ini bisa diukur dari besarnya pendapatan per kapita. Yang kedua adalah tingkat kesehatan, yang bisa diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Dan yang terakhir adalah pendidikan manusia. Pendidikan manusia yang baik cenderung memperlihatkan ciri kehidupan yang baik juga. Hal ini membuat penduduk dapat mengolah sumber daya alam dengan baik. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat pagi dan terima kasih. Oke, sudah menyimak presentasi Abigail. Bagus sekali presentasinya, tidak kalah dengan Vincent. Kalau boleh Ibu bertanya, Vincent sama Abigail menggunakan aplikasi apa itu untuk merekam? Pakai aplikasi pembuat video tidak? Oh, apa? Pakai aplikasi apa? Pakai kamera biasa. Oh, ya CapCut. Kalau Vincent biasa aja. Oke, sudah bagus ya nak ya untuk video presentasinya. Baik, untuk Abigail dan kawan-kawan ada yang ingin menanggapi presentasi Abigail kelompok 2? Silakan, Ibu. Persilakan siapa? Iya, Rara. Silakan Rara. Bagaimanakah kesehatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk?
Ya, ada pertanyaan dari Rara nih tentang presentasinya tadi. Abigail dan kawan-kawan, silakan siapa yang mau menjawab bagaimana kesehatan itu dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Ada yang bisa menjawab? Dayu, ya silakan Dayu. Iya, karena jumlah penduduk yang banyak itu akan menambah juga fasilitas kesehatannya. Dengan bertambahnya fasilitas, menambah biaya juga. Selain itu, dengan penduduk yang banyak untuk memenuhi makanan dan gizi, masyarakat pun akan lebih banyak. Terima kasih. Baik, seperti itu kira-kira jawabannya, Rara. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi tadi Abigail mempresentasikan ya berbeda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 1 itu dinamika penduduk yang ada di sekitar lingkungan. Kelompok 2 ini mempresentasikan tentang apa saja sih faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk Indonesia. Ada kesehatan, pendidikan, kemudian ada ekonomi. Jadi seperti itu ya Nak ya, dinamika penduduk itu akan berpengaruh terhadap kualitas penduduk Indonesia. Untuk materi kita kali ini, Ibu rasa cukup dari semua materi yang sudah kita pelajari, dari semua aktivitas yang sudah kita lewati tadi, ada tidak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Nah, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwa dinamika penduduk Indonesia sangat beragam. Bisa kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia, persebaran penduduk, dan komposisi penduduknya yang akan membawa pengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Hana enak ya, banyak sekali tadi. Materi yang sudah didapat hari ini, selain itu apa, Nak? Listia, silakan. Materi yang sudah dipelajari hari ini yaitu tentang perubahan penduduk Indonesia diakibatkan adanya kelahiran, kematian, dan migrasi atau mobilitas penduduk. Dayu. Materi yang sudah didapat adalah tentang dinamika penduduk menurut kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas penduduk yang banyak di Indonesia berdampak pada rendahnya kualitas penduduk negara kita. Terima kasih. Kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, bagaimana Abigail? Silakan. Pembelajaran kita hari ini menarik, Bu. Kita jadi bisa tahu bagaimana cara presentasi menggunakan aplikasi video. Selain itu, pengetahuan kita juga bertambah tentang dampak masuknya para pekerja dari luar wilayah PT SIL, yaitu dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Dan untuk pembelajaran ke depan, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dengan poster yang dibuat menggunakan aplikasi di HP. Terima kasih. Ya, bagus sekali sarannya untuk pembelajaran kita ke depan nanti ya, Nak. Kita coba akan membuat poster ya, poster tentang karena pembelajaran kita, materi kita minggu depan itu flora dan fauna. Jadi bisa kalian menggunakan poster untuk presentasi nanti. Abigail, yang jelas di sini ingin Ibu memberikan penguatan tentang materi kita. Dinamika penduduk Indonesia itu menimbulkan banyak permasalahan bagi bangsa Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, kehidupan sosial, kemudian pendidikan, kesehatan, kemudian jumlah penduduk yang tinggi itu dapat mempengaruhi kualitas penduduk yang tinggi. Kemudian kualitas penduduk itu dapat ditingkatkan dengan melihat kehidupan sosialnya, Nak, melihat pendidikannya seperti apa, melihat kesehatannya seperti apa, dan melihat tingkat perekonomian mereka seperti apa. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi kualitas penduduk Indonesia yang rendah tersebut? Nah, kira-kira ada yang bisa memberi gambaran? Ya, silakan, Gema. Dengan cara menekan laju pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang merata. Oke,
Ya, bagaimana sih cara untuk mengatasi kualitas penduduk yang rendah tadi? Menekan laju pertumbuhan. Ada program KB ya, Nak ya. Di sini Ibu punya satu lagi, Nak, post-test ya. Post-test yang akan kalian kerjakan. Satu lagi, Ibu akan kopikan link post-testnya di kolom chat atau kalian bisa lihat di WA group, Nak. Ini untuk post-test dinamika kependudukan Indonesia. Silakan diisi dulu. Nanti dibandingkan dengan pretest tadi, nilaimu lebih besar yang mana atau malah lebih kecil. Ini sudah ada yang mengirimkan. Nah, ini ada sih. Listia 8,7, Vincent 10, benar semua ya Sen ya. Kemudian Kesa 8,7. Untuk pertemuan berikutnya, Nak, materi kita nanti itu keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, tugasnya adalah kalian coba berkunjung, aduh ini lagi pandemi ya. Bolehlah melihat di sekitar kalian ya. Nanti kalau misalkan ada waktu silakan berkunjung ke kebun binatang atau cagar alam atau kalian lihat di lingkungan kalian sendiri itu kalian untuk apa? Untuk mendapatkan jenis flora dan fauna di Indonesia itu keragamannya seperti apa ya. Kalian boleh rekam dalam bentuk video presentasi kan. Baik, untuk menutup pembelajaran kita kali ini silakan berdoa dulu, Nak. Dipimpin doanya Vincent. Before we finish our study, let's pray together. Thank you. Greeting to the teacher. Good morning. Good morning. Good morning, Bu. Oke, good morning anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.